Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardianto. Pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu Siti pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada video sebelumnya saya juga sudah mendemokan cara mengerjakan eh, sebuah data, perbandingan sebuah data yang telah diuji dengan uji kromograf Smirnov dan uji signifikansi menggunakan uji T. Menggunakan uji T. Dan kali ini saya telah memiliki data dari sebuah perusahaan sesudah dan sebelum pelatihan. Ini adalah data sebelum pelatihan dan ini adalah data sesudah pelatihan. Baiklah, data ini pertama-tama kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Cara mengurutkannya itu kita blok datanya seperti video sebelumnya setelah saya beritahu cara mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita klik ini data, lalu ke data untuk sort ini. Kita pilih continue, langsung kita sortkan. Oke, di sini telah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Tetapi jika datanya sudah berurut dari terkecil ke terbesar, itu tidak perlu kita gunakan lagi. Tidak perlu kita lakukan lagi ya. Oke, baiklah di sini kita akan menggunakan data pretest untuk melakukan uji kromograf Smirnov. Oke, di sini kita menggunakan uji kromograf Smirnov terlebih dahulu, baru kita melakukan uji signifikansi menggunakan uji T. Oke, fase T. Ini kita mencari rata-rata dengan cara average. Average kita sorot. Oke, setelah itu kita mencari nilai standar deviasi. Oh ya, STDF sama dengan STDF. Kita sorot lagi. Oke, ini kita telah mendapatkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Setelah itu kita di sini masukkan nilai frekuensi kumulatifnya dengan cara kita masukkan saja nilainya ya. 1, 2, 3. Di sini kita kasih file series. Jadi di sini kita memiliki 20 data ya. Selanjutnya kita mencari fs. Cara mencari fs yaitu nilai ini, nilai dari kumulatif nilai awal 1, kita bagikan dengan jumlah nilainya, yaitu 20. Kita kunci dengan simbol dolar. Oke, enter, lalu kita tarik. Setelah itu, kita di sini mencari ZI. Cara mencari ZI yaitu sama dengan nilai awal ini kita kurang dengan jumlah rata-ratanya. Nah, kita kurang dengan rata-rata ini. Kita kasih simbol dolar agar menguncinya. Lalu kita bagi dengan standar deviasi. Lalu kita ikat juga dengan dolar. Oke, kita enter. Setelah itu kita tarik. Oke, setelah itu kita mencari nilai FT. Cara mencari nilai FT itu seperti sama ya. Ini caranya. Sama dengan video sebelumnya ya. NormDis ZI enter. Oke,
Oke, setelah itu kita cari nilai Fs kurang Ft. Kita menggunakan nilai absolut ABS Fs kurang Ft. Enter. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Oke, di sini kita telah mendapatkan nilai ini, dan kita di sini bisa mencari nilai maksimal dari dihitung ya. Caranya yaitu M max, kita sorot, enter. Oke, ini nilai maksimalnya yaitu 0,100442708. Setelah itu kita mencari nilai tabel. Di sini saya telah memiliki tabel yang kemarin ya. Di sini kita menilai yang untuk uji Kolmogorov Smirnov. Kita bebaskan satu tabel dari tabel ini, yaitu 20, kita kurangin 1 yaitu 19. Kita ambil di kurva 0,05 ya. 19 berarti ini 0,301. Kita masukkan sini 0,301. Oke. Setelah itu kita masukkan nilai hasil dari nilai D, data D ini 0,100.442.708. Lalu ke tabelnya kita masukkan juga 301, 0,301. Oke. Di sini kita simpulkan nilai D ini lebih kecil dari nilai K. Data distribusi normal jika D hitung lebih kecil dari nilai K, maka dia berdistribusi normal. H0 data berdistribusi normal. Maka kesimpulannya H0 diterima atau data berdistribusi normal diterima dan H1 ditolak. Itu untuk uji Kolmogorov Smirnov di Excel. Baik, kita lanjutkan. Untuk uji Kolmogorov Smirnov di SPSS. Oke, seperti biasa kita masukkan datanya. Pretest. Enter. Di sini kita masukkan untuk weight-nya 2. Seperti kemarin ya. Enter. Lalu untuk labelnya ini adalah ini. Lalu untuk measure-nya kita ganti scale. Yang kedua yaitu post test. Enter. Sama nih. 2 dan 0. Oke. Oke. Setelah itu kita masukkan nilainya. Nilai dari pretest. Kita masukkan nilai ini ke pretest yang ada di SPSS. Kita pastikan. Setelah itu kita coba untuk mencari menyamakan dari nilai Kolmogorov Smirnov tadi. Kita non-parametric test, lalu kita legalisi dialog satu sampel. Kita ambil sampel pretest. Oke. Ini dia sampelnya. Kita samakan ya. Ini dia. Maka nilainya sama ya. Untuk yang positif 100, ini dia 0,100. Di sini nilai positifnya. Lalu min-nya 63 sama. Lalu STDF-nya 13,381 sama. Oke, sini sama ya. Selanjutnya kita coba SPSS juga. Kita masukkan nilai post test-nya di sini. Kita masukkan nilai post test-nya ke dalam ini.
Setelah itu kita coba lagi analisis untuk post-testnya. Kita pindahkan yang post-test ke kanan untuk kita coba ya, kita tes. Nah, ini dia. Untuk post-testnya berarti dia 0,089. Oke. Berarti 0,089 berarti lebih kecil ya. Berarti sama saja. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Oke, setelah kedua ini berdistribusi normal, maka kita bisa mencari T hitung. Kita sekarang ke uji signifikansi T hitung. Oke. Caranya yang pertama yaitu kita nilai hasil dengan nilai awal. Enter. Lalu kita cari. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Kita cari nilai rata-ratanya yaitu average, sorot, enter. Lalu di sini kita cari nilai XD yaitu nilai D dikurang dengan nilai D dikurang dengan jumlah rata-rata. Di sini kita kunci juga agar mudah ya, tinggal kita oke. Setelah itu kita mencari akar dari atau kuadrat dari XD. Kita kuadratkan sama dengan XD ini pangkat 2. Enter. Lalu kita sorot datanya. Setelah itu kita mencari jumlahnya. Sum. Kita ambil nilai ini semua. Enter. Oke. Setelah itu kita di sini disuruh mencari nilai T hitung. Caranya MD, ini MD tadi, bagi dengan untuk akar yaitu SQRT. X2D. Nah, ini dia jumlah dari X2D dibagi dengan N. Nilainya 20 ya. Ini tuh jumlahnya ya. 20 lalu N lagi, 20 lagi dikurang 1. Tutup. Ini ada satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, dikali ya. Oke, lalu kita T-table. T-table yang untuk nilai T kita cari di sini. Saya juga sudah punya datanya. Di sini T-table untuk distribusi T. Sama juga 19, ini yang 0,05. 19 0,05 ini dia. Kita kopikan saja, kita masukkan ke sini. Ini ya, ini 2, oke. Setelah itu, setelah kita dapat ini, dapat kita simpulkan di sini ya. Kesimpulannya, terima H0 apabila T hitung lebih kecil dari T-table. Terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T-table. Di sini yang besar adalah T-table lebih besar. T-table lebih besar maka dia menjadi ini ya, T-table lebih besar. Jika T-table lebih besar maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Kesimpulannya H0
diterima dan H1 ditolak. Jadi tidak ada perbedaan, mungkin ada perbedaan tapi tidak signifikan, makanya di sini terhitung menjadi T-hitungnya lebih kecil ya. T-hitungnya lebih kecil daripada T-table. Oke. Setelah itu di sini kita akan mengecek menggunakan data analis. Kita coba dites di sini. Caranya yaitu saya coba ya. Oke, caranya kita sorot yang ini. Kita juga sorot yang kedua variabel, array kedua. Kita tulis di sini new word set, kita tuliskan aja signifikansi, oke. Apa? Oke, hilang ya. Oke. Kita kopikan aja langsung ke signifikansi untuk mencocokkan. Oke, di sini ada testarnya min 1,132. Ini ya sama ya. Untuk T hitungnya sama. Lalu untuk DF-nya 19 dan min-nya 63 yang tadi ya, jika S. Oke. Sekarang kita lanjut ke SPSS-nya untuk menguji T-nya. Uji signifikansi menggunakan uji T. Sini kita klik compare min, lalu t-test pirate. Compare min pirate sample. Pirate sample t-test. Oke. Variabel pertama kita masukkan di sini pretest, lalu variabel kedua post-test. Option untuk ininya, untuk confidence intervalnya 95%. Oke, ini dia hasil t-testnya. Ini ya, sama ya hasil t-testnya. Boleh kita kecilkan saja. Kita dekatkan dengan ini ya. Ini dia hasil t-testnya. Hasil t-testnya. Untuk T-nya min 1,133. Di sini 1,1325 dibuatkan 1333. Lalu untuk DF-nya 19 sama ya. Ini bisa menggunakan statement error-nya. Jadi kesimpulannya di sini yaitu untuk hasil perbandingan nilai pretest dan post-test mendapatkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kalau untuk nilai signifikansinya ya 0,05, jadi kurang. Maka kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan antara tes pertama dan tes kedua, ada perbedaan. Walaupun di uji signifikansi data di sini tidak ada perbedaan, tapi mungkin perbedaannya kecil antara ini dan ini, perbedaannya kecil, maka di sini tidak terhitung. Tetapi jika melihat dari 0,05, dia kurang dari 0,05, hasilnya kurang dari 0,5 ini ya, maka dia akan disimpulkan menjadi ada perbedaan di antara tes pertama dan tes kedua. Mungkin dalam video kali ini cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.